Oke, oke, bismillah. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan bersama diskusi sebetulnya PMK 118/2024 seluruhnya ya awalnya, yaitu tentang tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan sanksi di bidang perpajakan. Tetapi hari ini kita hanya fokus di keberatan saja. Kenapa? Karena mostly kejadian di kantor pajak itu kan terkait keberatan. Jika ada sengketa, karena ini adalah rangkaian dari kegiatan kita seminar selama bulan Agustus, di mana sebelumnya kita ada pemeriksaan, dan ini tema hari ini adalah apa yang didapat setelah mendapatkan SKP. Ya, jadi lebih mengarah ke keberatan. Ya, walaupun teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini, sebetulnya kalau kita setelah menerima SKP, prosedur kita itu ada beberapa prosedur. Kita bisa meminta pembetulan dulu. Jadi teman-teman, nanti jika kalian semuanya sudah selesai pemeriksaan setelah SPHP, pembahasan, menandatangani risalah, ikhtisar, berita acara, nantinya akan dalam 3 hari kemudian maksimal akan menerima ketetapan pajak, ya, SKP. Saya sampaikan ke teman-teman semuanya, ketetapan pajak tersebut, teman-teman harus perhatikan poin-poinnya, angka-angkanya. Karena banyak kejadian, ya namanya salah tulis, salah hitung, atau salah dalam menerapkan peraturan, sehingga SKP itu bisa jadi tidak seperti yang pembahasan akhir. Ya, ada gitu, karena saya sendiri pernah ngalamin ada klien yang ada kesalahan. Wajib pajaknya itu klien tersebut pada waktu diperiksa tidak setuju seluruhnya, tapi SKP menjadi setuju seluruhnya. Ya, itu tentunya menjadikan masalah terkait aspek utang pajaknya. Karena kalau setuju seluruhnya otomatis harus bayar. Oleh karena itu dia bisa minta pembetulan. Atau seharusnya dia nyampaikan ke KPP, dan KPP secara jabatan, ya. Secara jabatan harusnya dengan dokumen yang ada melakukan pembetulan sendiri atas kesalahan penetapan tersebut. Ya. Kenapa? Karena nantinya kalau wajib pajak tidak setuju dan keberatan, itu kalau masih dinyatakan setuju, berarti atas yang setuju kan harus dibayar. Itu tentunya merugikan wajib pajak. Hak-hak wajib pajak dirugikan. Ya, jangan sampai hak-hak kita dirugikan. Itulah kenapa saya selalu berapa kali sampaikan bahwa izin presentasikan materi yang lain itu. Jadi kalau teman-teman baca di susunan dalam satu naskah undang-undang pajak, ya, di pasal 25, ya, pasal 25, ini pasal 16 kan pembetulan. Jadi atas permohonan wajib pajak atau karena ada jabatannya, Dirjen Pajak dapat membetulkan. Ya, ingat, Dirjen Pajak dapat membetulkan SKP yang tidak benar, tidak tepat karena salah tulis, hitung, atau penerapan aturan. Tetapi jelas sekali di pasal 25, itu dinyatakan bahwa jika wajib pajak tidak setuju dan akan mengajukan keberatan, sorry, keberatan kan dapat diajukan maksimal 3 bulan, ya. Ini di pasal 25 ayat 3 jelas keberatan harus diajukan 3 bulan sejak tanggal dikirim. Ingat ya, ini yang mau USKP minggu depan ya. Hati-hati tanggal sejak dikirim, setelah dikirim, sejak diterima langsung, atau apa, itu banyak sekali keluar pertanyaan-pertanyaan itu di undang-undang nanti, undang-undang pajak KUP ya terutama. Jadi sejak dikirim itu wajib pajak maksimal 3 bulan itu harus menyampaikan keberatan. Tidak boleh lebih dari itu kalau dia mau keberatan. Tetapi apa yang terjadi pada saat dia mengajukan keberatan, ternyata SKP-nya salah. Nah, itulah makanya sebaiknya begitu mendapatkan SKP, segera dicek semuanya Bapak Ibu ya. Dicek semuanya
sehingga tidak ada kerugian kita. Karena kita dikasih waktu DJP 3 bulan tuh untuk berpikir ulang dan melakukan kalau memang keberatan. Tetapi akan rugi jika ada kesalahan tulis yang menyebabkan wajib pajak rugi. Ya, banyak kejadian, banyak sekali kejadian. Kadang salah tarifnya, kemudian salah jumlah tanggal sanksinya, ya, bulannya, mohon maaf, salah bulannya, jumlah bulan kan maksimal 24 bulan bisa jadi salah itu, kemudian salah tarif bunganya, ya, bunga kan sudah diatur ya, misalkan pada waktu SPHP bulan Februari ketetapan keluar bulan April misalnya lah, ternyata lewat waktu bulan udah berubah, bunga berubah lah, tapi ketetapannya belum berubah bunganya. Di Bapak Ibu bisa sampaikan di sana, ya. Biasanya memang di ikhtisar sudah cocok, tetapi pada waktu keluar ketetapan harus yang ngikutin bulan keluar ketetapannya. Nah, kalau dulu saya zaman TIKPA itu dulu selalu ditambah 1 bulan itu. Gitu. Nah, terus kemudian dalam ini Bapak Ibu yang paling penting, ya, yang paling penting adalah Bapak Ibu sekarang perhatikan di ayat 6 ya. Saya selalu sampaikan, kalau orang sudah tidak setuju terhadap ketetapan pajak, udah dedek banget ya istilahnya, setelah diperiksa kesel, dia kalau mau keberatan harusnya kan langsung keluarin, dia langsung ajukan keberatan ya. Tetapi ternyata DJP itu masih memberikan waktu 3 bulan. Untuk apa? Ya tentunya untuk meneliti formalnya. Kedua yaitu Bapak Ibu, Anda bisa memakai pasal 25 ayat 6 ini, yaitu apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan DJP, wajib memberikan keterangan tertulis hal-hal yang menjadi dasar penghitungan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya lagi ke DJP. Misalnya ada koreksi dibilang bahwa bukti bukti tidak cukup misalnya. Dan Bapak Ibu bisa bertanya di situ, nanti menanyakan ke DJP, atas biaya entertain dinyatakan bukti tidak cukup, mohon disampaikan yang disampaikan bukti cukup itu apa. Sehingga mereka akan memberikan list. Listnya ini, minimal ini loh, gitu. Minimal ini. Kalau nggak ada ini, otomatis saya nggak anggap cukup, misalnya. Kemudian misalnya penyusutan, ada debat sama DJP, misalnya menurut Anda kelompok 1, menurut Anda kelompok 3, DJP kelompok 2 misalnya. Anda bisa tanya lebih lanjut. Anda bisa tanya, kenapa dimasukkan kelompok 2? Apa karena mungkin karena dia masuk yang poin mana di PMK-nya? PMK penyusutan PMK 72 ya kalau nggak salah ya. PMK 72 atau berapa saya lupa PMK-nya. Bapak Ibu bisa bertanya itu. Lebih detail dan DJP wajib memberikan keterangan. Kenapa? Karena itu untuk nanti jadi dasar Anda berperkara di ranah-ranah berikutnya. Ya, banyak yang teman-teman tidak tahu bahwa setelah menerima SKP sebelum keberatan bisa kok bertanya lagi ke DJP dan DJP boleh wajib menjawab. Jangan sia-siakan kesempatan 3 bulan itu dengan tidak memanfaatkan bertanya. Ya, gunanya untuk apa? Ya untuk untuk memitigasi resiko biar nanti tidak ambigu pada waktu pemeriksaan. Kadang yang saya tanyakan, jujur, saya kadang bertanya bahwa secara aturan pengujian tidak langsung hanya bisa dilakukan setelah pengujian langsung tidak dapat dilakukan. Sementara kami tidak mendapatkan peringatan 1-2. Artinya dokumen kami sudah dinyatakan cukup, sehingga harusnya DJP memakai pengujian langsung. Tetapi kenapa temuan memakai pengujian tidak langsung? Itu kadang saya tanya. Seperti itu, kadang Bapak Ibu, itu Anda perlu memanfaatkan. Jadi 3 bulan waktu itu manfaatkan dengan maksimal untuk Anda bisa menggunakan dengan maksimal atas hal itu. Oke, kembali ke tadi. Bagaimana kalau ternyata ada kesalahan tulis itu ya? Kalau memang Anda masih tidak akan mengajukan class action berikutnya keberatan, Anda bisa melakukan itu pembetulan, minta DJP melakukan pembetulan. Walaupun
tentunya Anda juga masih bisa meminta keberatan, karena pembetulan ini tidak mengurangi hak keberatan, Mas Adit ya. Tidak mengurangi hak keberatan. Dan masalahnya adalah kalau pembetulan ini merugikan Anda. Ya, contoh yang saya sampaikan, Anda tidak setuju, tertulis setuju. Sementara keberatan wajib bayar yang disetujui, itu kan merugikan kita. Itu merugikan kita. Karena itu jangka waktunya adalah pembetulan itu 6 bulan, Mas Adit ya. 6 bulan, Bapak Ibu ya. Kesalahan tulis ini harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan. 6 bulan, surat ketetapan. Ya, putusannya apa? Dikabulkan, ditolak atau apa? Oleh karena itu baiknya kalau Anda mau melakukan keberatan, teliti dengan baik-baik ketetapan tadi, nomornya, bulannya, tanggalnya, sampai dengan angka-angkanya, termasuk poin bunganya dan jumlah bulannya. Ya, itu bisa jadi lumayan lah, selisih sedikit. Kalau pokoknya gede kan bunga 0, juga gede juga ya teman-teman. Dan kooperatif ke DJP kalau memang bisa, kalau bisa biar ditetapin jabatan. Kalau jabatan kan tanpa permohonan kita kan harusnya cepat karena kesalahan mereka. Sehingga misalkan bulan pertama Anda ajukan untuk diterapin jabatan atau Anda ajukan sendiri tapi komunikasi sama DJP baik, mudah-mudahan bulan kedua udah keluar SK pembetulannya, SK keputusan pembetulannya dikabulkan sehingga Anda menjadi tidak setuju seluruhnya, sehingga pada saat keberatan tidak wajib bayar. Ya, Bapak Ibu ya. Karena kemarin saya baru dapat kejadian ada klien tinggal 8 hari daluarsa 3 bulannya, sampaikan ke kan saya sampaikan ini mau nggak mau dibayar karena sudah lewat waktunya. Anda minta pembetulan silahkan, tetapi tidak mengurangi hak keberatan iya, tapi syarat formal mengajukan keberatan kan dibayar. Itu yang jadi masalah Bapak Ibu. Jadi sebelum mengajukan keberatan, cek betul baik-baik. Itu manfaatkan hak-hak Anda 3 bulan tadi ya. Oke. Nah, ini syarat mengajukan keberatan. Ini PMK ini sejak Undang-Undang Ciptaker, Undang-Undang HPP kan semuanya PMK sekarang membawahi PMK PBB juga. Jadi ini juga terkait PBB. Jadi keberatan ini diajukan 3 bulan ya, maksimal 3 bulan sejak terbit surat ketetapan. Ingat Bapak Ibu, sejak terbit. Jadi tolong dimengerti Bapak Ibu, jangan sampai lewat ya. Kemudian akan diteliti formal rule of the game-nya gitu. Jadi Anda mengajukan keberatan, syarat-syarat itu. Sekarang keberatan masih harus pakai kortek, Mas Adit ya? Sudah pakai kortek atau belum? Bisa pakai kortek, tapi harus di-scan ya kalau nggak salah ya. Iya. Scan semuanya, Bapak Ibu. Scan semuanya, semua dokumen di-scan, surat keberatan kita di-scan. Mereka yang scan atau kita yang scan? Seharusnya kita. Seharusnya mereka. Tapi kadang sistem kortek kan bermasalah tuh. Mas Adit ya. Kortek bermasalah, mau nggak mau Anda submit pos ya. Submit pos Bapak Ibu. Tapi jangan takut, insya Allah kalau submit pos itu tanggal posnya itu dianggap tanggal dikirim, Mas Adit ya. Tanggal dikirim, tanggal disampaikan. Nanti akan ada penelitian apakah dokumen permohonan keberatan tadi memenuhi syarat sehingga bisa dipertimbangkan untuk dilakukan penelitian keberatan atau tidak. Ya. Itu Bapak Ibu, jangan terlewat ya Bapak Ibu. Termasuk juga kalau Anda yang menyampaikan messenger, kurir atau konsultan Anda, sebaiknya dilengkapi dengan surat kuasa ya Mas Adit. Surat kuasa, karena ada beberapa KPP yang menolak pada waktu submit keberatan atau pasal 36 atau apapun terkait upaya hukum kita, karena bukan pegawai pun harus ada surat kuasa ya. Pegawai harus ada surat kuasa. Sekarang ada beberapa KPP itu betul-betul memperhatikan hal tersebut tuh Bapak Ibu ya. Jadi jangan sudah capek-capek ditolak, karena kami punya kejadian tuh. Sudah capek-capek ditolak, untungnya dekat situ ada kantor pos, ya udah diposin aja gitu. Gitu. Sama juga kalau Anda sudah capek-capek ke sana ternyata kortek lagi bermasalah. Anda harus mempertimbangkan itu juga.
Begitu Kortek bermasalah, berarti Anda harus kirim pos. Jadi kalau submit last minute, jangan jam-jam terakhir Mas Adit ya. Jangan jam-jam terakhir Bapak Ibu. Takutnya sistem Kortek bermasalah sehingga bisa menerima di TPT. Kita disarankan mengirim pos. Begitu kirim pos, kantor pos sudah tutup. Paling kantor pos besar di sana ya, di Senen ya. Juanda ya. Itu. Penelitian keberatan ya. DJP setelah menerima itu Bapak Ibu akan meliti. Ingat ya, keberatan bukan pemeriksaan ulang. Ingat Bapak Ibu, keberatan bukan pemeriksaan ulang. Jadi dokumen apapun yang Anda telah sampaikan ke tim pemeriksa itu akan diminta ulang oleh mereka. Banyak kejadian tim pemeriksa pada waktu setelah closing itu belum mengembalikan dokumen ke kita. Oleh karena itu, sebelum Anda mengajukan keberatan, sebaiknya Anda ke KPP untuk minta dokumen-dokumen tersebut. Ya, perlu dicatat dengan baik memo-memo Anda, sehingga kalau Anda ngirim via email, itu baiknya di screenshot juga. Dan jika nantinya ada beberapa soft copy yang Anda harus kirimkan ke DJP, ya, itu sebaiknya kalau sudah dikirim via email, Anda forward saja. Saran saya forward saja, sehingga akan ketahuan bahwa dokumen itu pernah disampaikan pada saat pemeriksaan, Mas Adit ya. Bahwa dokumen sudah disampaikan pada saat pemeriksaan. Kenapa Bapak Ibu? Karena sekarang sudah keluar putusan dari MA ya. MA apa MK Mas Adit? MA bahwa hukum Kamar Dagang di MA Kamar Dagang, bagian Kamar Dagang pajak itu menyatakan adalah dokumen yang tidak disampaikan dalam pemeriksaan dan telah dirinci itu tidak akan dipertimbangkan di ranah-ranah berikutnya, di pengadilan maupun di peninjauan kembali. Ya, oleh karena itu maksimalkan proses keberatan ini dengan dokumen yang pernah Anda sampaikan pada saat pemeriksaan, Bapak Ibu ya. Jika KPP minta sampaikan dokumen-dokumen tadi dengan maksimal. Jika dia minta tertulis rekening koran, tanyakan rekening koran yang mana Pak, gitu, sehingga kami merinci. Gitu. Kenapa? Karena kalau enggak nanti dianggap Anda nggak nyampein dokumen, sehingga nggak akan dipertimbangkan di ranah berikutnya. Ya. Kemudian biasanya dari Kanwil sebagai peneliti keberatan tadi akan manggil Anda tuh untuk dimintain keterangan, dikonfrontir istilahnya. Kenapa dikonfrontir? Karena peneliti keberatan pun akan manggil tim pemeriksa. Ya, mereka juga akan manggil tim pemeriksa. Kemudian kita akan menjelaskan masalahnya apa dan penjelasan dan bukti kita. Ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah setelah dua pihak itu dikonfrontir, kita selalu menyebut kalau DJP fair, sebetulnya keberatan adalah pengadilan semu ya. Pengadilan semu. Kalau mereka fair, mereka harusnya pengadilan semu. Pengadilan semu itu artinya seharusnya mereka bertindak bukan sebagai DJP, mereka bertindak sebagai pengadil. Ya kalau memang DJP kurang kuat, harusnya ditolak pendapat DJP sehingga dimenangkan wajib pajak. Tetapi kalau wajib pajak yang kurang kuat, tentunya DJP yang dikuatkan silahkan. Tapi kalau kita harus positive thinking di situ, walaupun dalam kenyataannya karena mereka DJP Kanwil sama KPP masih satu bendera DJP, jadi ada kemungkinan mereka masih bersama lah istilahnya satu atap, sehingga permohonan kita banyak nggak diterimanya istilahnya kayak gitu ya Mas Adit ya. Gitu. Kemudian wajib pajak akan memberikan dokumen semuanya Bapak Ibu. Jangan kaget kalau tiba-tiba tim peneliti keberatan meminta dokumen lain, ya, dokumen lain atau meminta dokumen yang pada saat proses pemeriksaan diminta, tapi Anda nggak bisa nyampaikan. Itu mereka akan menguatkan pendapat tim pemeriksa, ya. Jadi peneliti keberatan itu kalau memang pemeriksa sudah benar, mereka akan menguatkan, memberikan alat bukti tambahan bahwa memang tim pemeriksa sudah tepat, ini loh tambahan alat buktinya. Kita sudah minta, tidak dikasih juga. Gitu.
kita sudah ngasih kesempatan, nggak ngasih juga gitu. Tetapi kita sebaiknya memang mengarahkan sengketanya di hulunya ya Bapak Ibu ya. Pada waktu pembahasan kan begini, jangan lebar-lebar. Hulunya kan di pemeriksaan, hulunya di SPHP. Gitu. Bahkan kalau nanti dengan PMK 15 ada pra SPHP, kalau perlu Anda bercerita dari pra SPHP. Ini loh Pak, pra SPHP sudah pernah bertanya hal ini, saya sudah nanggapin, kami sudah nanggapin, tapi tetap timbul sebagai SPHP, sehingga kita tidak tahu maunya tim pemeriksa gitu. Nah itu Bapak Ibu pakailah tadi pasal 25 ayat 6 tadi meminta penjelasan ke DJP. Ini sebetulnya alat bukti kenapa kami ditolak biaya-biaya ini apa, kenapa ini dalam sumber penghasilan apa, dan DJP wajib menjawab. Itu kalau saya bilang itu biar membawa ranah diskusinya hanya di situ saja. Ya, gitu. Terus wajib pajak kan akan dipanggil tuh, wajib pajak wajib hadir Bapak Ibu ya, wajib hadir, sebaiknya hadir sendiri atau diwakilkan oleh kuasanya. Nah, kemudian dalam prosesnya akan timbullah SPUH, surat, karena SPUH itu surat pemberitaan untuk hadir. Beda dengan SPHP, surat pemberitaan hasil pemeriksaan di mana itu wajib ditanggapi tertulis. Tapi kalau SPUH, surat pemberitaan untuk hadir. Jadi kehadiran Anda itulah yang lebih diapresiasi ya. Anda hadir, sampaikan tanggapan tertulis kalau bisa sehari 2 hari sebelumnya, sehingga pada waktu hadir pembahasan tentunya akan menjadi diskusi ya. Anda tambah bukti-bukti baru misalnya gitu. Nah, keputusan keberatan itu harus diberikan maksimal ya 12 bulan Mas Adit ya, sejak permohonan. Maksimal 12 bulan sejak permohonan harus diberikan surat keputusan keberatan. Sekarang alhamdulillah DJP nggak nyampe 12 bulan udah selesai sih. Sehingga buat wajib pajak nggak digantung terlalu lama, buat konsultan juga bisa invoicing lebih cepat tentunya ya. Ya Bapak Ibu, disitulah Bapak Ibu berperkara di keberatan. Webinar kali ini akan lebih banyak sesi tanya jawab saja, karena kemarin kita juga bertanya-tanya ke beberapa orang bagaimana keinginan teman-teman, bagaimana teman-teman rata-rata pengennya webinar atau seminar yang dalam bentuk view and edit. Ya, jadi kita tematik tentang keberatan. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Adit tentang syarat formal permohonan pasal 36 Mas Adit. Bahwa selain keberatan juga ada pasal 36. Itu slide nomor 17. Mas Adit pakai slide-nya atau saya? Bisa. Oke, silahkan Mas Adit. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yazid atas pemaparan terkait dengan keberatan. Mungkin bagi Bapak Ibu kurang lebih ada berapa yang hadir nih? Ada 64 orang. Mungkin sedang 60 orang ya. Mungkin sedang mempersiapkan eh, data, dokumen ataupun draft suratnya ya terkait dengan proses keberatan karena akan disubmit misalnya gitu ya. Terlihat Pak, full ya. Oke. Semoga eh, planning Bapak Ibu yang akan mengajukan keberatan bisa dilancarkan. Baik, melanjutkan dari apa yang disampaikan Pak Yazid terkait dengan keberatan, yaitu eh, kami lanjutkan terkait dengan permohonan pasal 36 Bapak Ibu. Karena ini cukup eh, apa ya, beberapa wajib pajak itu beberapa ada yang sering kali menanyakan, Pak, kalau kita ngajuin dua-duanya boleh apa enggak gitu ya. Ataupun perbedaan-perbedaan apa sih yang mendasari terkait dengan permohonan pasal 36 dengan permohonan keberatan. Baik, untuk syarat formal permohonan pasal 36, khususnya di ayat 1 huruf A, Undang-Undang OP maupun di pasal 20, yaitu jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
jumlah pokok atau selisih pokok PBB atau jumlah PBB yang tidak atau kurang dibayar telah dilunasi oleh wajib pajak. Jadi permohonan disampaikan sebelum pengajuan permohonan lelang barang sitaan atau permintaan PBK barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara langsung secara lelang atas tindakan penagihan pajak terkait SKP, STP, SKP PBB atau STP PBB yang diajukan permohonan. Jadi cukup diperluas sekarang, jadi nggak hanya terkait dengan pajak pusat aja, tapi ada PBB ya, Bapak Ibu semua. Kemudian masih di pasal 36 ayat 1 huruf A, Bapak Ibu semuanya, jika pembayaran atas SKP, kami coba simulasikan gitu ya, atas SKP ataupun misalnya STP, eh, yang dilakukan sebelum bulan disampaikannya permohonan, itu diperhitungkan secara proporsional sebagai pembayaran jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, jumlah pokok atau selisih pokoknya, atau sanksi administratif atau denda administratifnya. Kemudian di bulan Maretnya pembayaran pembayaran pengajuan permohonannya, pembayaran pada bulan yang sama dengan bulan disampaikannya permohonan, pembayaran tersebut merupakan pembayaran atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, jumlah pokok atau selisih pokok yang tidak atau kurang dibayar, gitu ya Bapak Ibu. Sebagai contoh terkait dengan proporsionalnya, ini misalnya ada KPP menerbitkan SKP gitu ya, dengan nilai SKPKB gitu ya, dengan nilai 140 juta gitu ya. 140 juta ini pokoknya misalnya 100 juta, kemudian sanksi administratifnya di 40 juta. Kemudian Tuan A melakukan pembayaran atas SKP KB tersebut sebesar 120 juta pada tanggal 31 Januari 2025 gitu ya. Kemudian pembayaran selanjutnya dilakukan oleh Tuan A sebesar 14.285.714 pada tanggal 1 Februari 2025. Tuan A menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pada tanggal 3 Februari. Bagaimana simulasinya? Tadi sudah disampaikan ya, jadi SKPKB-nya 140 Bapak Ibu. Kemudian pembayaran sebelum bulan disampaikannya permohonan itu 120 juta dengan rincian lebihnya simulasinya 14 juta sekian dan sanksi administratif sekian, sehingga total yang belum dibayar sebelum disampaikannya permohonan itu yang sudah dibayarkan 120, jadi sisa 20 juta. Di sisa 14 juta 14,2 juta gitu ya. Sanksi administratifnya tidak ada. Ya. Jadi sanksi administratif yang dapat dikurangkan itu adalah kurang lebih sekitar 5.714.000 rupiah. Gitu ya. Nah, kriteria kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajak yang memang ini seringkali jadi landasan ataupun jadi dasar ya ketika Bapak Ibu mengajukan permohonan pasal 36 gitu ya, Pak, kira-kira eh, alasan yang pas gitu ya ketika ingin mengajukan permohonan sanksi gitu ya pasal 36 ayat 1 huruf A. Nah, beberapa hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah ada 8 poin Bapak Ibu. Yang pertama, di mana sanksi administratif atau denda ini merupakan hal yang diterbitkan pertama kali gitu ya. Kemudian disebabkan oleh pihak ketiga atau bukan karena kesalahan wajib pajak misalnya. Kemudian ada kesalahan, mungkin ada kesalahan hitung dari KPP gitu ya. Kemudian ada terkena bencana alam, bencana non alam ataupun bencana sosial yang terjadi gitu ya. Kemudian adanya perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ini timbul akibat melaksanakan kesepakatan harga transfer. Oh, ini ada case terkait dengan sengketa TV juga. Kemudian ada kendala jaringan sistem elektronik misalnya. Nah, ini kesulitan keuangan ataupun mungkin ada eh, apa namanya proses pilot dari perusahaan Bapak Ibu misalnya, sehingga ada
kesulitan cash flow. Nah, bisa disampaikan hal-hal yang menjadi keresahan ataupun kesulitan Bapak Ibu untuk melakukan pembayaran sanksi administratif. Nah, jangka waktunya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah eh, jangka waktu pembetulan pasal 16 berdasarkan permohonan, yaitu wajib pajak dalam hal permohonan tidak dipertimbangkan, surat pengembalian disampaikan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan, Bapak Ibu. Sejak tanggal diterimanya permohonan. Misalnya Bapak Ibu mengajukan tanggal 1 Agustus misalnya gitu. Kemudian 1 bulan paling lama jika memang ada kesalahan-kesalahan gitu ya, maka akan dikembalikan kembali ke wajib pajak ke alamat eh, perusahaan Bapak Ibu gitu ya. Kemudian ketika penelitian tersebut sudah memenuhi kriteria-kriteria syarat yang tadi sudah kami sampaikan, diminta untuk menyajikan beberapa atau diminta beberapa data terkait dengan buku, catatan, dokumentasi, data, informasi, ataupun ada berita acara dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dalam hal misalnya Bapak Ibu memberikan atau memiliki seluruh dokumen atau sebagian dokumen yang diminta, maka biasanya akan diminta berita acara atau menyatakan dalam surat pernyataan Bapak Ibu ya. Nah, ketika data-data yang diminta kemudian diskusi sudah eh, banyak dilakukan, baik itu eh, Bapak Ibu yang berkunjung ke DJP ataupun dari pihak eh, tim DJP yang akan bisa jadi akan visit ke kantor Bapak Ibu, dan ternyata jangka waktu yang akan dilampaui yaitu terkait dengan proses pasal 36 ini, yaitu jangka waktunya adalah 6 bulan Bapak Ibu. Nah, jangka waktu 6 bulan ini dari DJP akan mengeluarkan atau harus mengeluarkan surat keputusan gitu ya, terkait dengan hasil yang diterima oleh mereka, data dan lain sebagainya, apakah mereka akan menerima atau menolak permohonan dari Bapak Ibu semua. Nah, kewenangan dalam penelitian dalam pasal 36 ini ya, Bapak Ibu, ini kami izin coba buat checklistnya bahwa hak dan kewenangan dari tim penelitian dari tim DJP ini meminta keterangan gitu ya, atau bukti kepada pihak lain di luar DJP, ataupun melakukan pembahasan atas hal yang diperlukan dengan memanggil wajib pajak, kemudian melakukan peninjauan, ya visit tadi ya ke kantor Bapak Ibu, atau melakukan atau melaksanakan pertukaran informasi untuk tujuan berpajak. Nah, ketentuan-ketentuan lain Bapak Ibu terkait dengan pengurangan, penghapusan atau pembatalan surat keterangan mengenai hal yang menjadi dasar menolak atau mengabulkan permohonan Bapak Ibu itu adalah dalam hal diminta oleh wajib pajak, DJP wajib menyampaikan surat keterangan mengenai hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan permohonan dari Bapak Ibu semuanya dalam jangka waktu 1 bulan tadi ya, sejak diterimanya permohonan. Nah, tindak lanjut dari putusan tersebut pasal 36 ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa mengajukan gugatan gitu ya, atau dalam hal DJP menerima putusan gugatan yang amar putusannya mengabulkan gugatan wajib pajak terhadap surat pengembalian kepada wajib pajak atas permohonan yang tidak dipertimbangkan, wajib pajak menyampaikan kembali permohonan. Jadi jika memang ada putusan gugatan yang misalnya mengabulkan gugatan wajib pajak, otomatis dari pihak DJP akan mengembalikan gitu ya, mengembalikan eh, jika memang ada putusan yang support untuk SK keberatan SK permohonan pasal 36 tersebut gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada permohonan Bapak Ibu SK dari DJP sudah turun dan menolak,
pada akhirnya nanti akan bisa Bapak Ibu ajukan juga ke proses pengadilan pajak. Nah, tata cara penyampaian, pencabutan, dan pengajuan surat dokumen dan saluran yang digunakan. Jadi penyampaian permohonan baik itu pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan pengajuan dilaksanakan secara elektronik ya. Sekarang bisa mengajukan lewat eh, Cortex juga ya, atau bisa langsung tadi seperti yang disampaikan pada proses keberatan oleh Pak Yazid itu masih bisa eh, apa namanya ke TPT langsung gitu ya, walaupun mereka juga akan menginput ke Cortex gitu ya. Kemudian surat persetujuan atau surat penolakan diberikan atas permohonan pencabutan dalam jangka waktu paling lama 10 hari sejak tanggal permohonan pencabutan diterima. Jika memang Bapak Ibu sebelumnya sudah mengajukan permohonan, tapi ternyata ditimbang satu dan lain hal, ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang pada akhirnya Bapak Ibu eh, mengajukan permohonan pencabutan gitu ya. Atas misalnya keberatan ataupun pasal 36. Ketika keberatan tidak dapat mengajukan kembali keberatan yang sama kecuali belum terdapat interaksi ataupun belum melewati jangka waktu 3 bulan, Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu mengajukan di bulan pertama gitu ya, masih ada jangka waktu 3 bulan tuh, atau 2 bulan lagi gitu ya. Nah, kalau pasal 36 itu tidak dapat mengajukan kembali permohonan yang sama. Nah, bagaimana penerbitan dan penyampaian dokumen serta surat keputusan ya dari DJP ini akan menerbitkan dan menyampaikan dokumen dan surat keputusan kepada wajib pajak dalam menangkap penyelesaian hal-hal yang sedang kita diskusikan, yaitu terkait dengan keberatan ataupun pengurangan ataupun penghapusan gitu ya. Disampaikan pada wajib pajak bisa dilakukan secara elektronik, secara langsung maupun melalui pos gitu ya, Bapak Ibu semua. Dan biasanya saat ini karena sudah ada Cortex, surat menyurat akan disampaikan melalui Cortex gitu ya. Pelimpahan peralihan ini kewenangan DJP ya, ini terkait dengan delegasi pejabat di lingkungan DJP terkait dengan penelitian, menerbitkan dokumen dalam rangka penelitian, kemudian menerbitkan keputusan gitu ya. Kemudian ada juga kewenangan terkait dengan penelitian atas pasal 36 gitu ya. Kemudian ketentuan peralihan ini juga mengatur terkait dengan uh, mengatur terkait dengan beberapa poin khusus dalam hal kewenangan dalam bentuk delegasi kepada pejabat di lingkungan DJP terkait dengan permohonan pembetulan, pengajuan keberatan maupun permohonan pengurangan, penghapusan atau pembatalan yang telah diterima sebelumnya.